kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan disertai angin kencang membuat kanopi di lantai 5 Pasar 16 Ilir, Palembang ambruk. Tim damkar evakuasi kaki seorang wanita yang terjepit masuk ke dalam beton penutup saluran air. Sepasang suami istri pemilik toko kerupuk di Kota Palembang menjadi korban perampokan sadis. Ya, informasi pertama untuk Anda. Hujan disertai angin kencang membuat sebuah kanopi yang berada di lantai 5 pusat perbelanjaan Pasar 16 Ilir, Palembang ambruk. Angin kencang juga menerbangkan beberapa papan reklame. Kanopi di lantai 5 pusat perbelanjaan Pasar 16 Ilir, Palembang ambruk pada Selasa pagi. Sebagian reruntuhan kanopi jatuh hingga menimpa kanopi yang berada di lantai dasar dan nyaris menutupi beberapa kios milik para pedagang. Angin kencang juga menerbangkan beberapa papan reklame. Angin memang deras, ternyata beban air dari talang lantai 5 sudah tidak memungkinkan lagi jatuh ke bawah dan membuat atap di bawah ambruk. Setelah kejadiannya, tapi alhamdulillah pagi ini langsung dievakuasi. Para pekerja sudah mulai bekerja untuk mengamankan segala sesuatunya. Pedagang berharap perbaikan kanopi yang rusak dalam waktu dekat segera dilakukan oleh dinas terkait dari pemerintah Kota Palembang. Ganggu pasti. Kita ganggu ya. Jadi keinginan kita apa nih Pak, pengen Pak? Kalau bisa dipercepat, benar ini. Diperbaiki lah Pak ya? Diperbaiki ya. Mengingat kondisi ini Pak ya, terhalang Terhalang ya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan pedagang berharap perbaikan segera dilakukan agar operasional pasar tidak terganggu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Ya, kaki seorang wanita di Palembang masuk ke dalam beton penutup saluran air dan terjepit. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran damkar harus membongkar beton tersebut. Entah bagaimana ceritanya, kaki wanita ini terjepit di antara sela-sela beton penutup saluran air di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Tim rescue damkar yang selalu sigap langsung mengerahkan satu regu ke lokasi untuk menyelamatkan kaki korban. Petugas cari cara untuk mengeluarkan kaki korban yang telah terjepit selama 1 jam. Mereka menggunakan alat perkakas, membobok sedikit demi sedikit bagian atas beton. Dalam waktu 30 menit, kaki wanita ini berhasil diselamatkan. Terima kasih damkar. Untuk proses pengevakuasian kaki perempuan yang masuk di selokan itu sekitar 30 menitan dari jam setengah 6 sampai lepas maghrib. Untuk kaki tidak ada cedera, cuman cedera ringan bagian betis. Menurut keterangan petugas, kaki wanita itu masuk ke sela-sela beton penutup saluran saat dirinya turun dari sepeda motor ojol. Ia tidak menyadari beton tersebut memiliki celah hingga kakinya terperosok masuk. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, polisi menggelar reka ulang pembunuhan wanita hamil yang jasadnya ditemukan di dalam kamar hotel di Kota Palembang. Dari rekonstruksi terungkap pelaku menghabisi nyawa korban karena kesal korban menolak untuk diajak berhubungan intim sebanyak 2 kali. Tersangka dan korban berhubungan intim 1 kali. Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang menggelar reka kasus pembunuhan yang menewaskan Anti Puspitasari. Korban merupakan wanita hamil yang jasadnya ditemukan di dalam kamar hotel di kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Reka ulang diperankan langsung oleh tersangka Febrianto dan digelar di Mapolrestabes Palembang, serta disaksikan jaksa penuntut umum serta kuasa hukum keluarga korban. Reka ulang yang memperagakan 20 adegan itu dimulai dari pertemuan keduanya di sebuah lobi hotel di kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Tersangka dan korban lalu masuk ke sebuah kamar dan melakukan hubungan intim.
Namun petaka muncul saat korban menolak diajak berhubungan intim untuk kedua kalinya. Tersangka lalu tersulut emosi dan membekap mulut korban. Akibatnya korban pun kehilangan nyawa. Ada 20 adegan sudah dilakukan sama anggota kami. Untuk apa reka ulang ini? Untuk reka ulang sendiri setelah kami berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, maka itu adalah sebagai kelengkapan dari berkas, ada petunjuk dari jaksa untuk melakukan rekonstruksi, maka kami lakukan sesuai dari jaksa. Pasal yang disangkakan ke pelaku sendiri? 338. Harapannya sih hukuman mati. Pokoknya seadil-adilnya, yang setimpal lah. Karena kan ini bukan satu nyawa, tapi 2 nyawa. Sangat tega itu. Apalagi posisi, apa dia nggak tahu kalau dia lagi hamil, korban lagi hamil muda. Apalagi di rekonstruksi tadi dijelaskan kan, sempat korban itu kejang-kejang dan nendang sampai itu. Berarti itu kan pas lagi saat sakit, sendirian gitu kan. Gimana, walaupun di latar belakangnya mungkin dia memang salah, korban salah. Selain menghabisi nyawa korban, tersangka juga pergi dengan mengambil sepeda motor serta ponsel milik korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dedy Ruansyah melaporkan dari Palembang. Ya, seorang sopir truk asal Lampung tewas bersimbah darah di lampu merah Simpang Macan Lindungan, Kota Palembang. Korban tewas di tangan 4 pemalak yang meminta uang pada sopir truk yang hanya bisa memberi uang receh pada pelaku. Senin malam, lampu merah Simpang Macan Lindungan Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Ilir Barat 1, Kota Palembang mendadak ramai. Warga ingin melihat langsung peristiwa terbunuhnya sopir truk Khodirin Nazali, 44 tahun. Sopir truk asal Lampung itu ditemukan tewas bersimbah darah di samping mobil truknya. Korban tewas usai diduga dianiaya 4 orang pemalak menggunakan senjata tajam saat korban sedang menunggu lampu merah di lokasi. Sang sopir sempat memberikan uang kepada pelaku tetapi ditolak karena nilainya terlalu kecil. Para pelaku dan korban akhirnya terlibat perkelahian hingga korban ditusuk menggunakan senjata tajam. Cuman nggak tahu saya apa omongan sopir saya ini kan sama orang ini bisa kepancing dia emosi juga, saya nggak tahu ya Pak. Cekcok. Karena saya ngobrol main satunya, yang 3 di sana, itu tiba-tiba dia turun, nasi yang lain kabur, taunya ambil pisau. Dan dia ini udah ngambil besi panjangin di mobil. Berarti sempat ada perkelahian, Bang? Iya. Saya kira udah selesai nih. Dia apa namanya? Dia lari. Belum sempat berkelahi kan? Saya gini aja. Dia ini buat menghindar lah. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan saksi untuk mendapatkan ciri-ciri para pelaku. Bersangkutan adalah supir truk yang berasal dari provinsi Lampung. Bener Bang, tadi dipalak dulu ke awalnya Bang. Untuk motifnya kami masih dalami, terkait apakah ada dugaan memang pemalakan atau memang seperti apa, itu masih kami dalami, karena saat ini kita masih sedang melakukan olah TKP. Sudah ada yang diamankan Bang? Untuk saat ini masih belum dapat kami amankan karena informasi terkait dengan pelaku juga masih kami kumpulkan. Para sopir truk berharap polisi lebih membantu penjagaan di tempat rawan seperti ini agar para pencari nafkah tulang punggung keluarga seperti sopir truk terjamin keselamatannya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.